saya olahraga, saya belajar, sampai pada saat itu saya sempat masuk ke salah satu sekolah. Berat, dibilang berat sih enggak juga, mungkin persaingan waktu itu. Orang itu ya saya merasa alhamdulillah ya Allah, kita udah berjuang, bekerja keras, tapi tanpa doa orang tua kayaknya itu nonsen deh. Itu kan di situ penjahat, ini pelanggar kan, beda kan, penanganannya pasti juga beda. Di reskrim asik, pada saat di lantas juga asik gitu, dengan porsinya masing-masing gitu. Ya. Pacarnya sih kayaknya banyak bohongnya banyak. Maksudnya market dia mau masuk ke sana, Bapak sini dulu, saya panggil gitu. Dicuekin. Terus ya udah mau ngapain? Kok malah dia marahin saya ya? Kok dia ngegas gitu. Ngegas. Padahal motornya udah mati tapi ngegas. Mau tilang saya, nantangin gitu. Dan saya bilang sama pelanggarnya, kamu harusnya malu. Kamu jangan bawa keluargamu, polisi atau kerabat. Pernah? Nggak ada COVID. Nggak ada COVID itu, nggak ada katanya. Aduh Pak, ini perintah presiden Bapak. Jadi kita kalau masyarakat emosi, kita jangan ikut emosi. Biarin aja. Jangan, biarin aja. Kita boleh buka masker ya? Iya, kita buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel saya di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan sahabat saya yang sangat luar biasa. Dia adalah Bribka Hayatun, atau saya biasa panggilnya Mbak Atun. Apa kabar Mbak Atun? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah baik. Iya, luar biasa Mbak Atun ya. Terima kasih sudah hadir di podcast hari ini ya, di tengah kesibukan pekerjaan, tugas, tapi masih bisa menyempatkan diri untuk hadir di podcast hari ini ya. Nah, yang kita akan membahas hari ini bagaimana sih sebenarnya lebih mendalam lagi seorang poluan, seorang anggota kepolisian itu seperti apa gitu. Jadi kita sebenarnya tidak bahas yang berat-berat, kita hanya santai-santai saja. Jangan. Iya. Jangan yang berat-berat. Sudah capek ya dengan berat ya. Iya. Cukup berat menahan rindu. Mbak Atun, memang dari awal sudah punya cita-cita jadi polisi, poluan, atau memang udah ngalir aja atau kayak gimana? Iya. Jujur ya. Jujur. Kan itu santai ya. Iya, santai aja. Ya, jangan dibuat-buat. Ya, sejujurnya sih yang ngalir aja. Tujuan ngalirnya di akhir sekolah sebenarnya, setelah SMA. Iya, SMA-nya di Bima, kota kelahiran saya. Oh, di Bima. Iya, saya asli Bima, Daun Bojo saya. Oke. Lembu Ade. Ya, jadi ketika SMA baru selesai. Waktu itu lagi mau ujian, habis ini kuliah apa kemana ya? Udah akhirnya ditelepon, ada komen teman-teman, terus keluarga juga, jadi polisi nggak kata gitu. Akhirnya polisi daftar. Ya. Akhirnya kepikiran, oh iya dah, yaudah coba ayo. Dan ada persiapannya nggak waktu itu? Mungkin setelah waktu persiapan kan biasanya kan ada fisik dan lain sebagainya. Itu bagaimana sih? Saya ikut 2 kali. Jadi pertama saya nggak lulus. Setelah tamat kan saya langsung daftar. Kemudian tidak lulus. Waktu itu sampai tes akademik saya keluar. Kemudian saya tunggu ke penasaran. Memang awalnya itu dah karena ngalir kan, karena diajak. Ya gimana sih ikut tes poluan? Ayo deh, ya udah ikut gitu, ikut aja, ikut. Apa maksudnya persiapan terus terang ya segitunya aja, nggak maksimal banget, nggak ada persiapan matang karena tidak ada kepikiran sebenarnya. Ikut-ikut aja dan akhirnya baru tahu oh begini ya gitu. Karena terus aja keluarga polisi nggak ada gitu. Nggak ada keluarga polisi saya. Jadi keluarga waktu itu sipil. Oh gitu. Jadi keluarga waktu itu pertama kali waktu pertama kali daftar
jadi polwan itu gimana responnya? Iya dukung gitu. Sekali gitu. Ya udah yuk ikut aja katanya itu. Ya iya deh saya juga ikut ya, mau coba juga. Jadi pada saat saya itu istilahnya kayak cari pengalaman gitu loh. Pertama coba deh gimana sih nih kalau ikut tes polwan, oh gini ya, oh iya. Akhirnya di awal kita udah di inilah udah kayak anggota polisi tuh dari siap kayak gitu kan. Gitu. Akhirnya setelah tidak lulus, keluar saya di tes akademik. Aduh, kok saya jadi kayaknya ini termotivasi gitu loh. Gitu ya. Jadi harus bisa lulus gitu. Iya, kayak enak nih, kayaknya asik nih jadi polwan gitu. Saya bilang kan, yuk akhirnya saya itu baru saya persiapan, saya olahraga, saya belajar. Sampai pada saat itu saya sempat masuk ke salah satu sekolah swasta. Dibilang program tinggi sih enggak ya, kayak kursus gitu ya, diploma 1 kan gitu. Jadi jurusannya itu kayak komputer bahasa Inggris. Akhirnya di sana saya masuk sebentar sambil menunggu tahun depannya saya mau daftar lagi nih Kak, saya bilang gitu sama mama juga sama keluarga saya mau daftar lagi. Oke, ya udah. Persiapan lumayan, saya dapat ilmu komputer, terus bahasa Inggris, kemudian saya olahraga. Jadi sebenarnya menjadi anggota kepolisian itu tidak hanya fisik saja yang tidak ya. Iya. Jadi intelijensinya juga. Iya dong, akademik itu harus betul-betul. Psikologi. Itu memang berat ya ketika mendaftar itu. Pressure-nya itu kayak gimana sih? Tekanan itu kayak gimana sih? Dia itu kan pendidikan umum ya, umum. Karena waktu itu saya polisi tugas umum kan, daftarnya polisi tugas umum masih. Memang sih kalau sekarang udah ada jurusan media, jurusan banyak sekarang IT, sekarang banyak jurusannya. Waktu itu masih tugas umum, Pol Airut, kayak Brimob gitu. Tapi kan namanya polwan pasti tugas umum aja waktu itu. Jadi pendidikan umum aja sih sebenarnya. Berat, dibilang berat sih enggak juga, mungkin persaingan waktu itu. Se-NTB kan. Banyak sekali, mungkin bisa jadi ribuan mungkin yang dapat. Ribuan ya. Terus polwannya cuman sedikit Jadi diambil. beda ya. Jadi misalnya untuk polkinya sekian, iya, kuotanya beda. Kuota kita polwan hanya mungkin 9 orang, hanya 5 orang, tapi alhamdulillah pada situ saya 11 orang. 11 orang. Iya, saya masuk 11 orang waktu itu. Terus untuk dari sekian ratus, memang kalau polwan kan calon polis casis ya namanya, kita waktu casis namanya calon siswa kan. Calon siswa. Itu bisa 200-an lah. Nyampe lah 200-an waktu itu. Setiap pembukaan. Lalu waktu pengumuman itu kayak gimana sih? Mungkin mengenangnya dulu kayak wah akhirnya saya lulus, itu kayak gimana? Sujud syukur. Gitu ya, langsung lihat namanya. Dan pengumuman sempat nggak nyangka ya. Ampun. Mungkin karena lihat banyak orang gitu ya, saingan yang banyak. Iya, dari kita kan memang di filter ya, diseleksi kan, tiap tahapan pasti kurang, tapi sampai akhir pun tetap masih banyak sebenarnya. Tapi ya di antara ratusan orang itu ya saya merasa alhamdulillah ya Allah, saya ke Jakarta. Jadi setelah itu respon keluarga gimana waktu ditahu akhirnya lulus jadi polisi kayak gitu? Alhamdulillah mama single parent ya, single parent mama. Jadi waktu sejak saya kelas 3 SD, jadi alhamdulillah saya juga membanggakan lah mama saya. Lumayan lah bangganya sampai menangis. Gitu ya, menangis ya orang tua ya. Iya mama, kebetulan mama ikut waktu itu kesini. Ke Mataram. Iya kan mama di Bima kan harusnya kan. Tapi beliau ikut mendampingi itu. Berarti mendampingi ya. Jadi mungkin karena berkat doa orang tua, doa ibu lah ya. Pastinya. Luar biasa bisa. Ya. Kita udah berusaha, kita udah berjuang, bekerja keras, tapi tanpa doa orang tua kayaknya itu nonsen deh. Luar biasa. Pasti. Ya betul ya. Jadi salah satu yang sangat penting juga doa dan restu dari ibu terutama ya. Betul. Luar biasa. Sekali. Nah setelah itu pendidikannya kemana? Saya ke Cikeas waktu itu, di Jakarta Selatan. Di sana sekolah polisi wanita cuma satu di Indonesia. Di sana satu aja dia. Beda kayak polkinya, polisi laki-lakinya. Dia banyak dia tersebar setiap provinsi ada. Bisa ada ya, termasuk di NTB juga ada. NTB kebetulan saya angkatan pertama yang di Blanting. Yang Blanting. Itu adalah angkatan pertama. Jadi angkatan pertama. Iya, itu penggunaan kan masih, SPN itu. Iya. Sekolah Polisi Negara. Betul. Saya beberapa kali lewat di sana kan. Udah sepi, jauh. Ya begitulah. Kalau dekat-dekat dong. Sepi, jauh terus ya karena kayak mungkin kayak suasana ya kadang ngeliatnya gunung begitu. Iya, dan panas gitu.
harus dilalui. Harus dilalui ya, luar biasa ya. Dan penempatan tugas tuh apakah langsung di lantas atau di mana? Saya waktu itu keluar dari pendidikan, kita istilahnya ada bukan prakerja, magang namanya ya, kayak prakerja dia. Kita keluar terus masuk magang. Saya di Polres Mataram dulu itu kita belajar masih umum semua umum. Kita masuk Lantas, Reskrim, Intelijen, Binmas, semua kita masuk di situ. Itu namanya magang kan. Nah, setelah 6 bulan magang di Polresta Mataram ya. Dulu masih Polres dulu, baru sekarang Polresta Mataram. Dulu ke Polres Mataram, baru saya pindahkan ke Dompu, Polres Dompu waktu itu. Di sana saya sempat di Satreskrim 9 tahun ya. 9 tahun di Reskrim. 9 tahun saya. Jadi enggak langsung lantas ya. Iya, sekarang Komando Putih ya. Enggak. Reskrim saya dulu. Dulu menindak pelanggar. Sekarang menindak pelanggar. Sekarang pelanggar saya. Dulu penjahat. Iya. Ada perbedaan nggak sih, maksudnya dari segi kayak feel tugasnya gitu? Apakah saya kayaknya lebih cocok di sini atau mungkin lebih excited mungkin di sini? Ada nggak begitu ya? Perbedaannya itu apa sih? Perbedaannya jelas dong, tupoksinya, tugasnya beda. Itu kan di situ penjahat, ini pelanggar kan, beda kan. Penanganannya pasti juga beda. Itu adalah para pelaku tindak pidana, para pelaku kejahatan atau apa. Dulu saya kebetulan bagian, karena saya Polwan, ditempatkan di unit perlindungan perempuan dan anak, PPA dulu. Jadi saya terkait kejahatan anak, KDRT kayak gitu-gitu. Kalau dulu bedanya jelas beda. Itu saya seorang bujangan. Bujangan. Apaan tuh bujangan? Masih single lah dulu ya. Single gitu kan, terus harus menghadapi permasalahan rumah tangga. Tapi alhamdulillah sih kita udah dibekali lah, udah ada pelatihan segala macam. Kita sebagai menangani kasus-kasus KDRT. Ya udah tahu lah, udah biasa. Bedanya sebenarnya gini, di Reskrim asik, pada saat di Lantas juga asik gitu, dengan porsinya masing-masing gitu. Ya. Jadi sebenarnya mungkin bagi Mbak Tun kayak tugas sih sama aja sama sebenarnya tugasnya. Itu cuma menjaga keamanan juga melindungi juga sama sebenarnya. Cuman porsi porsi dan spesifikasinya mungkin beda ya. Apa sih yang saya tangani pada saat di Reskrim dan di Lantas bedanya kayaknya. Nah, ini yang kadang masih saya termasuk beberapa kali juga pernah mewawancarai misalnya korban KDRT atau dan sebagainya yang ditangani oleh unit PPA. Gitu kan, kadang kita agak sungkan ya bertanya, apalagi misalnya korban nih, maunya kayak gimana? Karena itu dianggap sebagai aib kan. Kadang kita itu ditekankan, ini bukan aib. Ayo silakan ngomong, keluarkan kalau kamu merasa menjadi korban gitu. Tapi ada sih caranya nggak gitu. Memang kita selain jadi petugas, konselor juga kita dulu disebut konselor juga. Oh gitu ya. Jadi kayak bagaimana pendekatan ada pendekatan gitu. Karena tidak gampang kita ngomong dengan seorang korban, dan juga ini masalahnya suami istri gitu loh. Suami istri loh, bukan penjahat orang lain yang nyuri atau gimana dengan orang yang dia tidak kenal kan. Ini suami istri gitu. Beda. Nah, ini kadang-kadang kan yang kalau misalnya kita bicara kasus KDRT ya kan, kadang-kadang kan misalnya istri laporin suami gitu kan. Namanya pasangan kan adalah perasaan sayang atau apa, sudah dibawa ke kantor polisi terus dia cabut kan laporannya. Kebanyakan gitu waktu itu. Tapi itu sebenarnya kita bersyukur sih sebenarnya. Jadi kita tidak serta-merta menerima laporan langsung ingin menghakimi atau menghukum pelaku sih, enggak. Kita usahakan jadi dimediasi dulu. Mediasi gitu. Kita sebaiknya dimediasi dulu. Kalau pelanggarannya ini nggak terlalu fatal berat gitu. Kecuali mungkin sudah sampai yang tingkatnya sangat berat, mungkin ditangani langsung. Malahan gitu kadang ada laporan seperti penelantaran misalnya. Jadi suaminya tidak menafkahi atau ditinggalkan. Kita mediasi, kita cari suaminya kalau perlu gitu loh. Kita cari, ayo apa sih, kenapa kayak gitu. Akhirnya diketahui lah. Oh, jadi suami nggak suka sama ini kayak ini karena istrinya kayak begini. Istrinya kayak begini. Jadi jadinya kita juga menyelamatkan sebuah rumah tangga juga. Saya baru berpikir ke sana ya. Jadi ternyata
ya enggak yang langsung ditahan ke atau langsung. Enggak dong. Jadi dimediasi dulu permasalahannya. Dulu, karena kadang-kadang ya mungkin tidak semua pasangan itu bisa ngomong, berbicara ke pasangan masing-masing. Ya gitu. betul, walaupun mereka baru suami, apalagi kebanyakan itu kejadian KDRT juga bukan yang usia pernikahan di atas 10 tahun, masih di 5 tahun ke bawah. Baru-barunya pertumbuhan rumah tangga betul. dengan pikiran masing-masing, ego masing-masing mungkin atau gimana. Dan di situ saya yang belum punya pasangan, kadang-kadang gitu. Speechless. Jadi kami pikir gini ya orang nikah gitu. Tapi trauma enggak lah ya. Tapi saya belajar malahan. Lucunya di situ. Rumah tangga tuh begini ya. Akhirnya nggak kaget lah. Sekarang udah berumah tangga. Jadi gitu. Belajar dari kasus orang. Kalau saya menjadi istri yang seperti ini, ya mungkin suami akan begini. Betul. Gitu ya. Jadi memang ya kadang-kadang seperti banyak orang yang bilang memang di usia pernikahan yang masih baru-baru itu kadang ya namanya ego. Masih egonya. Dan itu benar real itu. Real betul. Adanya dari yang saya tangani. Mereka tidak tahu apa pikiran masing-masing. Masih yang kok udah begini sih, kemarin pacaran enggak begitu. Kayak gitu-gitu. Karena pacaran sih kayaknya banyak bohong. Bohongnya banyak. Mas Wira nggak gitu kan? Kadang-kadang mungkin. Nah, terus setelah 9 tahun di Reskrim, 9 tahun. Nah, apa memang kemauan sendiri setelah itu langsung ke Lantas? Ke Lantas 9 tahun saya di rolling lah, mutasi lah. Kita dimutasi. Tapi itu adalah sebenarnya bukan bosan atau apa, itu perintah dong. Itu perintah. Ya. Jadi kita perintah kalau ada mungkin kita harus ada refresh pada satker tertentu. Itu mungkin Atun udah 9 tahun nih, udah coba kamu refresh. Gitu. Akhirnya masuk ke Lantas. Jadi langsung tugas di saya di Samsat memang langsung dari Samsat. awal saya dari di Samsat. Iya, bagian registrasi identifikasi kendaraan bermotor. Iya. Nah, bagi Anda juga yang biasanya membuat perpanjangan SIM ya. Di Epicentrum kalau nggak salah ya. Di Mall Epicentrum. Jadi sering ketemu sama. Iya, saya pelayanan di sana saya juga. Di sana juga ya. Oke. Ada Samsat, ada SIM-nya di sana. Mau di sana ya. Iya. Dan sekarang udah masih ya di sana ya? Masih. Cuman sekarang lagi pindah posisi, lagi ada transisi lokasi. Jadi itu harusnya yang awalnya di pojok sebelah timur ya, dekat ATM Center itu, sekarang dia lagi berpindah ke Bank NTB di loket di biliknya Bank NTB di sebelah kiri pintu masuk. Iya, berarti yang ini ya dekat Hypermart, dekat di situ ya, dekat situ ya. Betul, di situ dia sekarang. Jadi ngantornya santai Mbak Atun ya. Nyantai ya? Ya kan masuk mall. Masuk mall ngapain? Iya, jadi mau ngapain Maya? Mau ngantor di mall. Orang masuk mall mau shopping ya, saya kerja. Itu kan biasanya kan jadi polisi lalu lintas ada tugas kadang di jalan itu. Iya. Pagi kita sebelum melaksanakan tugas inti kita wajib hukumnya melaksanakan pengaturan pelayanan kepada masyarakat di pagi hari. Pagi hari itu wajib. Pagi hari dan sore hari. Sore hari itu biasanya itu dilakukan ya. Nah, ini kadang kan kalau kita lihat anggota kepolisian lalu lintas terutama itu udah pagi sekali udah standby di jalan. Itu bangunnya jam berapa sih? Ya, kalau yang Muslim kan subuh wajib lah ya, sholat subuh wajib. Berarti dari subuh tuh udah siap, udah mandi, udah segala macam. Iya, karena kita apel jam 6. Apelnya jam 6. Apel paginya jam 6 sebelum kita ke lapangan. Jadi ke kantor dulu. Ke kantor dulu, kita di APP lah, diberikan arahan dulu terkait kegiatan hari ini, tugas hari ini. Itu jam 6 ya. Jam 6. Paling 15 sampai 30 menit lah. Setelah itu baru kita ke lokasi titik strong point untuk pelayanan pengaturan. Wah, ini kadang yang masyarakat kadang tidak tahu ya gimana beratnya teman-teman anggota kepolisian terutama lalu lintas yang bertugas ya di jalan. Iya, jadi dari jam 6 pagi sudah berdiri ya standby di sana dan tentunya kita harus mengapresiasi mereka ya. Saya pribadi sebagai seorang sipil yang pengguna jalan juga kadang misalnya ketika di beberapa titik yang misalnya tidak ada petugas misalnya di sana, pasti kita merasa kayak
terganggu perjalanannya ya, betul, waktu gitu. mungkin macet, betul, ya, susah. Macet. Karena ketika nggak ada petugas di sana, semua mau mendahului, semua mau maju. Apalagi misalnya ketika ada di traffic light-nya misalnya ada pemadaman listrik misalnya, karena semua mati misalnya, itu semua maju gitu kan. Apalagi dulu kan ada di Kota Mataram tidak sebanyak sekarang traffic light-nya ya, itu kecelakaan sering kali terjadi, betul juga. Nah, makanya karena gitu juga kita harus mengapresiasi mereka dengan cara ya kita mematuhi peraturan lalu lintas. Ya. Pernah nggak Mbak Tun ketemu apa sih kayak pelanggar yang menjengkelkan tuh yang kayak gimana sih kayak gitu? Halo, saya 5 tahun udah jadi lantas, tak mungkin ada ketemu berbagai macam model ada gitu pelanggar. Dari yang manis, pahit, asam, asin. Yang paling buat banget itu greget kayak, ya. Iya, greget banget tuh kayak. Greget itu. Iya ada. Waktu itu saya stop kan, dia udah pakai helm. Udah pakai helm. Kemudian ya kita wajib dong untuk menegur, gitu, menghimbau gitu loh. Ya ampun, cuek terus sambil lihat HP. Mbak. Cewek. Ya Mbak, Mbak saya lagi ngomong. Mbak tahu kenapa saya stop? Nggak tahu, saya mau masuk ke sini katanya. Jadi dia saya stop itu, dia kebetulan waktu itu saya lagi di depan minimarket lah ya. Minimarket, dia mau masuk ke sana, Mbak sini dulu, saya panggil gitu. Dicuekin. Terus ya udah mau ngapain? Kok malah dia marahin saya ya? Kok dia ngegas gitu. Ngegas. Padahal motornya udah mati tapi ngegas. Iya dia ngegas. Terus malah saya dimarahin. Aduh, tar dulu, sabar. Tar dulu, itu waktu puasa lagi. Waktu puasa gitu, waktu puasa. Mbak, ya udah saya kasih tau aja. Mbak, mau tilang saya? Nantangin gitu loh. Tapi waktu itu sejak pandemi itu kan kita agar tidak minimalisir penilangan, diarahkan oleh pimpinan untuk himbauan saja, memberi peringatan kepada masyarakat gitu kan, jangan ditilang, kasihan ini lagi masa begini gitu katanya. Udah akhirnya enggak saya tilang itu, tapi ya, saya mengingatkan saja. Mbak tahu nggak kesalahannya? Apa sih, pakai helm aja. Pokoknya dia tidak menerima gitu loh. Jadi dan saya yang dimarahin, saya aduh sabar, ini puasa. Iya Mbak, lain kali pakai helm ya, saya gitu. Iya, udah gitu ya. Coba bayangkan. Udah saya pakai dinas terus pakai rompi, lagi berdiri panas. Itu waktu itu saya gatur sore pelaksanaan gaturnya itu sore ya, sore hari. Udah lapar banget, udah puasa. Udah hampir full day. Kita puasa menahan lapar, terus diuji lagi dengan bertemu masyarakat yang modelnya aneh kayak gitu ya. Jadi untuk mbak-mbak ya yang itu deh. Jangan kayak gitu ya. Tolonglah, kita saling menghargai gitu loh. Dan apa sih salahnya juga, ngomong baik-baik aja, kita nggak ngapa-ngapain gitu loh. Namanya kita mengingatkan, saya petugas, lihat orang nggak pakai helm, saya biarkan, salah dong saya sebagai petugas. Harusnya saya mengingatkan mereka untuk kebaikan mereka dan kebaikan kita bersama lah gitu kan. Jadi kalau saya membiarkan, saya merasa berdosa dengan tugas yang saya emban, wewenang saya emban, bahwa harus saya mengingatkan masyarakat, menghimbau masyarakat gitu. Ya, nah ini kadang-kadang juga kan memang seperti Mbak Tun bilang tadi, perilaku masyarakat kita kan macam-macam sih, yang seperti tadi itu yang begini begitu. Kadang-kadang juga ini yang sering terjadi di di media sosial yang kita lihat kan. Misalnya kita mau ditilang, wah saya anaknya ini, saya kenal ini. Pernah ketemu kayak gitu nggak? Pernah. Itu dulu waktu kita lagi proses penilangan. Itu diapain kalau kayak gitu? Kasih tau nggak ya? Anak temen lah, keluarga lah gitu kan. Kita tetap waktu itu kita sering dulu masih razia kan, sebelum pandemi kita tetap razia operasi lilin, operasi ketupat, operasi zebra, simpati kan kita ada proses penilangan waktu itu kan. Pernah ditelepon, kita panggil, suruh kesini gitu. Kita kasih tahu begini, ini kesalahannya, tolong diingatkan gitu. Dan saya bilang sama pelanggarnya, kamu harusnya malu. Kamu jangan bawa keluargamu, polisi atau kerabat
kamu melanggar loh gitu loh. Betul. Harusnya kita tuh malu. Betul. Harusnya menyembunyikan dong kesalahan ataupun ininya kita kan. Masa kenapa malah harus dikasih tahu di keluarga, kan kasihan dong keluarganya itu. Iya, betul. Jadi dibilang nggak diajarin. Jadi ini kayak apa ya, sebenarnya kayak membuat malu. Misalnya ada keluarganya, bapaknya anggota polisi kan. Misalnya terus dia ini kan melanggar. Ya kalau prestasi sih nggak masalah. Saya anak ini. Ini melanggar. Kan aneh. Jadi seharusnya memberikan contoh yang baik contoh juga. Dong, betul gitu. Ya. Saya pribadi ya, Mbak Atun ya, misalnya saya kan sering berinteraksi dengan teman-teman di lantas gitu ya, kepolisian, ada kerjasama dan terkait dengan kantor dan sebagainya. Dulu mungkin saya termasuk orang-orang yang ya masyarakat pada umumnya lah, ya agak cuek, nggak mau buat SIM dan lain sebagainya. Tapi mikir dari situ saya, wah nggak enak ini, maksudnya nggak enak. Itulah pikiran yang baik, bukannya malah saya kan ada keluarga polisi, saya kan ada teman, nggak usah bikin SIM, ya nggak boleh dong. Akhirnya saya di situ betul mikir, wah saya harus punya SIM gitu, bahkan langsung lengkap SIM-nya, STNK. Iya, jadi kayak waktu itu buat SIM langsung buat SIM C sama SIM A langsung. Jadi waktu itu belum. Jadi lengkapin aja, jadi siapa tahu nanti ketemu di jalan apa kan merasa wah nggak enak. Kalau saya ngelanggar pun merasa kayak wah nggak enak gitu kan. Dan kalaupun misalnya akhirnya melanggar karena misalnya entah lupa atau apa. Kalau helm saya pastikan saya nggak lupa lah gitu, udah jadi kebiasaan ya. Wajib ya sih, walaupun cuma ke warung depan, siapa tahu jatuh di dekat rumah atau apa kan kita berkendara kan. Betul. Nah, jadi saya berpikir ya nggak enak gitu, maksudnya nggak enak kalau melanggar, apalagi ketemu misalnya dengan teman ya kan, teman anggota di sana, tambah nggak enak lagi melanggar gitu kan. Kita yang sering memberikan orang himbauan untuk tidak melanggar, kita menghimbau masyarakat, teman kita nggak bisa diajarin, gitu dong jadinya. Betul, biasa ya. Jadi sekali lagi memang perilaku masyarakat kita yang masih mikirnya menggampangkan. Betul ya. Nah ini harusnya sekali lagi kita harus sama-sama saling mengingatkan dan saling menghormati profesi kita masing-masing ya. Iya, karena bukan karena ada teman atau keluarga polisi atau ini kan bukan berarti kita tidak bisa terhindar dari kecelakaan. Betul. Jadi kita juga itu menilang ataupun menghimbau menegur pengendara yang tidak memenuhi standar keselamatan mungkin berkendara itu sebenarnya bukan karena kita ingin cari kerjaan. Kita diperintahkan untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat kan gitu ya, dengan cara pakai helm untuk melindungi kamu, bukan aku. Jadi gitu loh. Betul ya. Saya Mbak Atun beberapa waktu kemarin sebelum Lebaran kebetulan kecelakaan. Siapa? Saya naik motor. Dan beruntungnya pakai helm. Sangat beruntung saya waktu itu malam yang ditabrak anjing. Karena gelap, jalan nggak lihat, jatuh. Ya paling cuma kesel dikit lah gitu. Walaupun kepala kebentur, ya maksudnya ada helm yang melindungi kan. Iya. Gitu. Saya di situ berpikir, alhamdulillah saya pakai helm. Untung pakai helm. Betul saya pakai helm tuh untung sekali gitu ya. Saya nggak tahu kalau saya nggak pakai helm kan bisa terbentur di aspal kan. Nah itu dia. Jadi lalu ini Mbak, sekarang kan kita ada beberapa program dari pemerintah yang ada ITLI, terus nanti juga ada persiapan Mandalika. Itu MotoGP. Dari MotoGP dari anggota sendiri memang sudah udah siap-siap juga nih, nanti bakalan banyak tugas nih ya, begitu juga nggak ya? Ini persiapannya sejak 2020. Sudah bersiap-siap, strategi, taktik. Tadi pagi sampai mundur kita podcast di sini itu karena saya harus mengikuti ya, saya ada acara itu tentang Bapak Kapolda dan instansi terkait, stakeholder dan rem segala macam lagi membahas terkait ini pengamanan. Soalnya masa pandemi itu beda penanganannya. Sekarang kan sudah kok semuanya, mulai dari anggota, personil, fasilitas, sarana prasarana. Itu sih saya dengar tadi pembahasan Bapak Kapolda dan juga stakeholder yang lain. Jadi dari kepolisian sudah
jauh-jauh hari sudah bersiap, bahkan dari 2020 sudah melakukan persiapan. Pembahasan. Dan kita juga, masyarakat juga harus mempersiapkan diri juga. Pastinya dong. Artinya dengan memberikan citra yang baik kepada orang-orang yang datang nanti ke sini. Iya, karena ini tamu kita dari bukan nasional saja, tapi internasional, mancanegara yang ke sini. Ya, kita harus bersama-sama menunjukkan dong, beginilah loh Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok. Iya, kan di sini Lombok, orang datang ke Lombok. Betul sekali ya. Nah, teman-teman, selain bertugas di Lantas atau di Samsat, Mbak Aton ini juga sering kali menjadi MC. MC andalan di Polda. Itu memang belajar atau ya sudah otodidak saja? Otodidak. No, maksudnya mau tanya jangan ngalir otodidak ya. Saya dari SMA itu kita ada upacara Senin ya, MC protokol kita sebut ya, protokol. Oh, memang dari SMA sudah. SMA suka protokol. Kemudian terus masuk ke kepolisian. Sebenarnya saya belajarnya sama Swira. Teman-teman. Jadi begini, sebenarnya di kepolisian itu sangat bersyukur saya. Kita punya skill, dilihat kita punya skill, kita diarahkan, dikembangkan. Betul. Iya kan, sampai pelatih kita kan adalah Swira. Jadi dibilang saya nggak belajar atau otodidak sih nggak juga ya, karena saya dapat pelatihan kan, dapat pelatihan dari saya instansi saya kan, Polri kan, di sana ada RTMC, di sana kan, di situ kita juga dikembangkan skill kita. Dan lain daripada itu juga saya belajar sendiri juga, itu suka. Asik aja sih sebenarnya MC asik gitu. Sebenarnya ya, jadi MC ya selain apa ya, ada semacam kayak passionnya di situ gitu ya, kayak merasa ya ketemu dengan orang mungkin gitu ya. Dan juga saya walaupun MC tapi tidak mengganggu tugas juga sih sebenarnya. Dan MC ini pun kebanyakan saya MC untuk kedinasan. Dinasan aja. Iya, bawa acara kayak upacara, acara kegiatan rapat koordinasinya Bapak Kapolda mungkin atau pejabat-pejabat Polda, kayak gitu. Jadi acara dinas sih sebenarnya ya. Oke ya. Nggak sampai yang ke acara kondangan. Nggak sampai ya. Ya jadi itu ya, luar biasa ya Mbak Atun ya. Ternyata memang kita banyak hal yang kita tidak tahu dari teman-teman anggota kepolisian yang mereka lakukan itu betul-betul semata-mata untuk masyarakat sebenarnya. Betul, untuk masyarakat semuanya. Itu perintah dari pimpinan dari atas dan kita terapkan di bawah. Semuanya, apapun itu peraturan, kalian harus begini, kegiatan begini. Contohnya COVID ini, kalian ke pasar-pasar, perintahnya gitu, ke pasar-pasar, ke tempat-tempat wisata, perintahnya itu, untuk melindungi masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan, misalnya tidak pakai masker, berkerumun, kemudian tidak menggunakan masker pada saat berwisata, mungkin harusnya nggak usah berwisata dulu gitu. Jadi untuk menjaga mereka gitu loh, agar kita bisa mencegah penyebaran COVID ini gitu loh maksudnya. Nah, mungkin ada nggak pesan-pesan untuk yang menyaksikan kita di podcast ini terkait dengan COVID-19 mungkin? Pesannya sih itu sih yang secara umum kita tahu 5M ya, 5M itu menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer. Ini sering aja saya nggak dikantongin di tas saya, wajib ada hand sanitizer, kemudian tisu basah juga wajib, yang antiseptik, yang kandungannya antiseptik. Mau tidak mau kita harus bawa itu gitu. Kemudian juga menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas juga kalau bisa. Kalau biasanya setiap minggu mungkin memang kita butuh refreshing ya, butuh liburan. Tapi kalau emang pada masa sekarang ini, kalau biasanya setiap minggu, biasanya pada saat masa biasa ya, ya mbak ya sebulan sekali lah, atau ya 2 bulan sekali, 2 kali sebulan lah gitu loh. Maksudnya tidak setiap minggu, kurangi. Kita tidak melarang, kurangilah kalau bisa ya. Mari kita bersama-sama menekan ini penyebarannya. Iya betul, agar cepat gitu. Berakhir sebenarnya. Kalau udah berakhir kita bisa kita nanti lagi gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk vaksin ya. Oh ya, vaksin. Pastinya ya, semuanya vaksin.
yang orang tua, ini yang bekerja. Kalau bisa vaksin, kan banyak juga sekarang fasilitas vaksin. Kepolisian itu ada apa namanya, tim vaksinator udah keluar juga, para tim-timnya dari Bitdokes Polda kan, mereka untuk melayani vaksin. Bahkan ada beberapa waktu lalu juga kayak drive-thru begitu. Ya, itulah salah satunya kegiatan tim vaksinator. Drive-thru waktu itu di Jalan Langko kan. Iya, Jalan Langko. Ya. Jadi yang belum vaksin langsung masuk drive-thru, cepat nanti kan? Kita vaksin gitu. lagi ya. Iya, sama-sama melindungi. Betul sekali kan ya. Itu untuk melindungi minimal kita bisa menekan mungkin dampak. Kita katanya sih kalau udah vaksin 2 kali itu, saya udah vaksin ya. Udah vaksin ya. Tidak menutup kemungkinan kita terpapar ya, tapi minimal ini menekan efek mungkin ya, katanya sih gitu. Iya betul ya. Sebenarnya apapun itu kita tujuan dari pemerintah pun sebenarnya baik aja ya. Nah terkait COVID ini mungkin sedikit, pernah nggak ketemu orang atau menegur orang yang kalau tadi kan melanggar lalu lintas ya, yang protokol COVID, ada nggak yang ngeyel, wah nggak mau atau apa sekali gitu? Ngeyel nggak pernah. Kalau semasa pandemi itu mereka merasa bersalah aja sih, pasrah. Kan banyak yang nggak pakai masker ya, nggak pakai masker. Dia apa namanya, maaf bu lupa, itu aja sih sebenarnya, maaf bu lupa. Ngeyel sih enggak oh iya ada. Biasanya orang tua. Pernah. Nggak ada COVID. Nggak ada COVID itu, nggak ada katanya. Aduh Pak, ini perintah presiden, Bapak, ini perintah pimpinan kita. Jadi dia bilang tuh, ya ada COVID, ngapain pakai masker? Gitu. Astaga, aduh, benar. Ini berarti kan pemahaman cara pikir, pola pikir masyarakat juga berarti. Ya namanya mungkin jenjang pendidikan mungkin ya beda-beda pemahamannya. Padahal atau mungkin bisa juga dia ini ya, mungkin ya kan banyak hoax gitu ya, berita hoax, wah COVID nggak ada segala macam. Iya, betul. Lalu Mbak Atun itu apa karena udah orang tua, wah agak jengkelin juga. Diapain tuh? Doakan saja semoga Bapak selalu sehat Pak ya, gitu aja. Saya gituin aja. Jadi kita kalau masyarakat emosi, kita jangan ikut emosi. Biarin aja. Jangan. Gitu biarin aja. Kita tarik napas. Ya, baik. Padahal kan gini Mbak Atun ya, misalnya memang kalau kita lihat secara kasat mata teman-teman kepolisian ini apa ya tingkat kesabarannya kok agak lebih gitu ya. Ekstra harus ya? Lebih ekstra. Gitu ya. Karena kita itulah selain melindungi, mengayomi tadi. Terakhir ada melayani. Kami adalah pelayan. Oke, kita terima itu. Kami adalah pelayan. Kita harus pelayan loh. Pelayan apa sih tugas pelayan? Iya betul. Melayani. Memberikan apa yang dibutuhkan. Menyediakan, ya itulah. Menyediakan informasi, iya betul. Ya. Melayani mungkin itulah layanan kita, pelayanan kita kepada masyarakat. Jangan emosi. Ya, mungkin kalau saya ya, seandainya saya misalnya ketemu orang bapak itu, lain dong. Nih Pak tutup. Apalagi ketemu yang cewek yang tadi itu udah salah. Untuk puasa sabar. Tapi alhamdulillah saya sih mungkin itu dah kita sebelum bertugas di lapangan kan kita ada apel dulu. Di situ diarahin. Jadi kalau ketemu pelanggar, kalau ketemu sama masyarakat yang begini, ya, jangan dilawan. Jangan dikejar kayak gitu. Diarahin kita. Oke, ya luar biasa ya. Terima kasih Mbak Atun ya sudah hadir di podcast hari ini ya. Jadi banyak cerita yang kita sebenarnya mungkin saja banyak yang tidak tahu sebenarnya. Tugas dari kepolisian juga sebenarnya berat sekali ya, berat dan harus lebih ekstra sabar, ekstra fisik juga gitu ya. Pagi sih, sore, malam juga kadang itu. Malam juga. Ada gatur malam juga. Ada gatur malam juga. Wah ya udah pagi, sore, malam dan ketika pimpinan kunjungan. Iya misalnya. Ekstra lagi. Ada presiden datang atau menteri datang, ekstra siang. Panas terik, hujan tidak ada alasan. Kita udah dibagikan jas hujan. Ada jas hujan. Iya luar biasa ya. Jadi sekali lagi Mbak Atun, terima kasih udah hadir di podcast ya. Ini luar biasa, banyak hal yang akhirnya kita tahu ya dari cerita Mbak Atun tadi. Semoga sukses selalu, sehat. Amin. Dan salam kita untuk keluarga yang ada di rumah. Amin. Ya. Terima kasih. Baik, dan cukup hari ini podcast kita hari ini bersama
Bribka Hayatun yang bertugas di Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Barat ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.